Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, anak? Alhamdulillah baik. Sebelum mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bapak minta tolong untuk wakil ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dengan kepada agama masing-masing. Berdoa buat doa selesai. Selanjutnya adalah Bapak mau nanyakan kehadiran Hajar. Bapak lihat ini ada beberapa orang yang tidak hadir sesuai laporan dari sekretaris kelas. Beberapa orang ini yang tidak hadir karena sakit. Sakit ini hal yang tidak mungkin dihindari, hal yang tidak bisa dihindari oleh seorang manusia. Dalam artian seseorang yang sakit tidak mereka inginkan. Nah, untuk itu tidak salah bagi kita untuk mendoakan kawan-kawan kita mudah-mudahan yang sakit bisa cepat sembuh dan bisa beraktivitas ke sekolah seperti biasa. Di pembelajaran hari ini Bapak perlu semangat kalian supaya semangat dari awal belajar sampai di akhir pembelajaran nanti. Kira-kira hari ini untuk pembelajaran hari ini apakah kalian sudah semangat? Alhamdulillah, baik. Tidak kalah penting, sekarang di Indonesia telah menyebar namanya wabah penyakit. Di antara kita sudah divaksin, bahkan kawan-kawan yang tidak hadir hari ini sakitnya karena efek dari vaksinasi. Untuk menjaga agar tubuhnya tidak terserang COVID dan sebagainya, maka perlu kalian menjaga kesehatan. Salah satunya mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Kemudian kalau ada yang sakit, usahakan jangan sering-seringlah ketemu dengan kawannya agar kita jaga keluar supaya tidak menularkan penyakitnya. Hari ini kalian akan mempelajari tentang penguatan ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Di depan itu sudah ada Bapak ketikkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Di depan sudah ada. Di mana tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui strategi pembelajaran berdifferensiasi dengan pembelajaran berbasis aktivitas, kalian dengan baik dan benar dapat mendeskripsikan, menunjukkan, menentukan, membandingkan, mengkaji, dan menyajikan hasil telaah ekonomi maritim di Indonesia dan ASEAN dengan penuh rasa ingin tahu, rasa syukur, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan cinta tanah air, serta terampil menyajikan hasil telaah dengan santun, percaya diri, dan kreatif. Dalam pembelajaran ini, nanti kalian akan dibentuk kelompok sesuai dengan asesmen yang telah Bapak sebarkan di grup WA yang telah kalian isi. Jadi nanti kalian akan dibentuk per kelompok sesuai dengan bakat atau persiapan belajar kalian masing-masing. Baik anak-anak, kalian Bapak tugaskan membentuk kelompok sesuai dengan bakat belajar. Baiklah anak, sekarang kalian sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Ini berdasarkan bakat dan minat masing-masing. Di sini ada kelompok visual, kemudian di sebelah depan ada visual audio, dan yang di samping kanan ada kelompok kinestetik. Ini berdasarkan minat belajar masing-masing atau kesenangan belajar masing-masing. Berdasarkan survei yang telah Bapak lakukan melalui grup WA. Kemudian di sini akan Bapak bagikan link. Link ini bisa kalian akses materi yang kalian bisa lihat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Paham? Ya. Ini kelompok visual.
video ini kelompok baiklah anak-anak, di depan meja kelompok kalian masing-masing itu ada link berupa berkode di mana di situ menyesuaikan dengan materi kalian sesuai kelompok masing-masing. Silahkan diakses, keluarkan handphonenya, silahkan akses materinya masing-masing sesuai kelompok. Kalian sudah memahami materi tentang namanya ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Jadi kelompoknya sudah dibagi macam-macam sesuai dengan bakat kalian masing-masing atau minat kalian masing-masing. Ada yang visual, ada yang estetik, ada yang audio visual, sebagainya. Dari hasil pengamatan kalian di materi tersebut, kita coba memecahkan game yang ada di depan sini. Kalian lihat di depan ini, Bapak siapkan salah satu game, di mana game ini kalian dan Bapak serta yang lain sama-sama mencahkan di mana pasangan yang paling tepat dari game ini. Anak-anak, ini ada gambar. Gambar ini permainan berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Di sini di gambar sebelah kiri ini ada seorang penyelam yang lagi menyelam di dalam laut. Kira-kira dari gambar ini 4 jawaban ini yang paling pas apa? Ekonomi apa ini? Ekonomi maritim pelabuhan kah? Ekonomi maritim transportasi kah? Ekonomi kelautan atau ekonomi maritim industri perkapalan? Kelautan, Pak. Hah? Kelautan, Pak. Kelautan. Kelautan. Ya, ini adalah. Nah, sekarang yang kapal. Kapal ini ekonomi mana? Ekonomi maritim industri perkapalan, Pak. Ekonomi maritim industri perkapalan. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Ini kapal feri. Di mana kapal feri ini? Kapal. Oh, ekonomi maritim transportasi, Pak. Iya. Ini jawabannya ini. Berikutnya, gambar berikutnya, gambar ketiga adalah gambar seorang yang membuat kapal. Dari 2 jawaban tadi, yang sisanya yang belum terjawab, sudah masuk ke mana ini? Ekonomi maritim industri perkapalan. Iya, jawabannya yang ini. Nah, yang terakhir pasti jawabannya adalah ekonomi kelautan. Artinya kalian sudah tahu membedakan yang mana ekonomi kelautan dan yang mana ekonomi maritim. Baiklah anak, di depan yang baru pegang ini adalah barcode, di mana ini adalah LKPM kelompok. Dari semua kelompok nanti mengakses link ini, kemudian dikerjakan masing-masing kelompok. Hasil akhir kelompoknya nanti mempresentasikan di depan. Nanti kalau ada jawaban yang berbeda dari yang lain, silahkan dibahas bedanya kenapa, alasannya apa. Baik, akan Bapak berikan link ini ke kelompokan masing-masing.
Kemudian kerjakan masing-masing kelompok, dan di akhir nanti akan kalian presentasikan di depan. Baik, silakan kerjakan. Kalian sudah masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di masing-masing kelompok. Kemudian kelompok lain tadi sudah saling mengomentari, sekaligus menanyakan beberapa hal yang dianggap berbeda dari jawaban kelompok kalian masing-masing. Berikutnya adalah kita bersama menyimpulkan materi yang telah kita bahas tadi tentang ekonomi maritim. Tadi telah dibahas di materi maupun di penjelasan Bapak tentang perbedaan apa itu ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Yang pastinya ekonomi maritim itu yang dicakupnya itu yang pertama yaitu sektor pelayaran. Kemudian yang kedua ada namanya sektor perikanan, dan yang ketiga ada namanya sektor pariwisata. Itu beberapa sektor ekonomi maritim yang membedakan dengan ekonomi kelautan. Baiklah anak-anak, terima kasih. Ini kita sudah masuki ke bagian penutup. Terima kasih sudah melakukan tugas atau mengerjakan tugas LKPM Indigo yang sudah Bapak bagikan tadi linknya. Kemudian Bapak juga telah membagikan link refleksi tentang kegiatan belajar yang telah kita laksanakan hari ini. Tolong kalian isi link yang Bapak bagikan di Google Form yang telah Bapak bagikan di grup kita di kelas 8 melalui grup WA. Kemudian Bapak memotivasi kalian selalu tetap jaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat penting, apalagi dengan kondisi pandemi saat ini. Semoga kalian bisa menjaga kesehatan, jaga pola makan, masker selalu digunakan. Kemudian selain jaga diri, jaga juga kesehatan keluarga di rumah. Baiklah, pertemuan kali ini Bapak anggap sudah cukup. Perlu diingat, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ekonomi agrikultur yang ada di Indonesia. Saat ini kita membahas tentang ekonomi maritim. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ekonomi agrikultur yang ada di Indonesia. Baiklah, kita akan menutup kegiatan belajar hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih atas partisipasi keaktifannya, baik itu individu maupun kelompok. Semoga kegiatan belajar ini bermanfaat bagi kita untuk saat ini dan untuk kedepannya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.